Satu. Halo halo halo, selamat malam, selamat hari Hai, Selasa. selamat malam. Selamat Selamat hari menunaikan ibadah Selasa, puasa juga buat selamat teman-teman. menunaikan ibadah puasa Ibadah buat teman-teman puasa. yang menjalani. Seperti biasa Semoga di Selasa dilancarkan. malam. Taping tapi ya. Kita Amin. tapingnya beneran di hari pertama puasa. Iya. Ya, seperti biasa Selasa malam waktunya ngobrolin Ngobrolin web. web. Ngobrolin web. Dan malam hari ini kita akan ngobrolin lagi tentang CSS ya. Setelah episode berapa ya? Episode 2 kalau nggak salah kita ngomongin CSS, tapi lebih ke fitur-fitur baru ya, salah satunya container queries kan. Nah, malam ini Polyfill juga ya, tuh. Polyfill. Ya, malam ini kita akan bahas Malam ini CSS ngobrolin secara umum bukan ya. CSS-nya sendiri tapi lebih ke ekosistem tooling-nya ya. Ya. Betul. Dan masih bersama kita bertiga, Ivan kembali lagi. Ada Ivan, ada saya Riza dan juga ada Eka. Oke, nah kita mulai dari mana nih? Dari ini kali ya. Jadi kan seperti halnya HTML dan juga HTML dan JavaScript. JavaScript. Ya, CSS juga sebenarnya perkembangannya sangat pesat ya, terutama akhir-akhir ini semenjak framework JavaScript itu merajalela kan banyak gitu kan. Jadi banyak banyak inovasi-inovasi baru berkaitan dengan CSS, baik itu dari sisi CSS-nya ataupun ada juga yang menulis CSS di dalam JavaScript. Nanti kita akan bahas sedikit tentang itu dan kenapa juga ada solusi-solusi seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin inovasi pertama dari ya mungkin yang nggak pertama ya, yang kita kenal lah gitu ya, inovasi pertama yang kita kenal dari CSS untuk memudahkan kita sebagai front end mungkin atau anak UI gitu ya, itu adalah namanya preprocessor. Jadi ada orang-orang yang mungkin kesulitan menulis CSS vanilla, dibikinin seperti abstraksi di atasnya, seperti compiler dalam tanda kutip. Kita bisa nulis sintaks yang agak berbeda dengan CSS yang diterima oleh si browser. Zoom in Seperti dikit IS coba ya, biar IS ya, IS6, IS Next gitu ya. Kan belum ada tuh versinya kan, belum ada. Fiturnya belum sebanyak belum sebanyak fitur-fitur baru dari IS Next kan, yang bisa dijalankan di browser. Nah, sama juga dengan CSS, ada beberapa fitur yang mungkin belum bisa dijalankan di CSS yang murni, yang vanilla. Akhirnya dibutuhkanlah CSS processor ini, gitu kan. Ya, sebagai tambahan Jadi gini sebetulnya juga. Mirip JavaScript ya. Mirip. Ya, sebagai tambahan maksudnya gini. CSS itu kan sebenarnya markup language. Jadi semuanya ya kayak HTML ya, markup aja gitu kayak body, terus kemudian div-nya kelasnya apa dikasih, terus dia markup dan hanya memberitahu browser background-nya blue dan render sebagai blue. That's it gitu kan. Tapi seiring dengan semakin kompleksnya dunia web, kalau kita hanya semuanya markup, tentunya jadi banyak duplikasi kan ya, banyak duplikasi. Nah, ini zamannya sebelum ada CSS variabel ya. Jadi belum bisa ada variabel. Jadi banyak duplikasi. Jadi belum kalau ada misalnya fitur-fitur modern apapun. Iya. Jadi misalnya font size contohnya aja font color ya. Font color di H1, H2, H3, H4. Jadi kita harus definisikan semua font colornya itu di semua elemen itu kita harus definisikan gitu. Nggak bisa hanya satu gitu. Jadi banyak duplikasi kode ya. Duplikasi kode. Nah, makanya ada preprocessor. Jadi dengan ada preprocessor berarti kita bisa gunakan variabel, bisa gunakan lebih structure ya, lebih struktural, terus kemudian lebih seperti bahasa pemrograman ya. Ya, sebenarnya bagaimana menulis CSS tapi dengan rasa programming language. Iya, gitu ya. ada for loop-nya segala, ada bisa warna Nested. bisa digelapin sedikit, ya. Warna bisa digelapin nested. sedikit, bisa diterangin, terus bisa nested juga. Jadi kita nggak perlu ini kan nested kelas di dalam kelas gitu kan. Ya. Banyak lah.
paragraf kedua tuh sudah kayak menjelaskan banget tuh, seperti ada mixin, nesting Ya, selector, mixin. Ya. inheritance. Nah itu untuk memudahkan kita, satu, kodenya lebih maintainable, terus kemudian lebih readable, Ya. which is ya karena kita udah terlalu kompleks sekarang dunia web. Ya, Jadi dan harus ada. beberapa fitur-fitur yang introduce atau diperkenalkan di CSS Processor masuk juga ke CSS versi yang baru. Misalkan kayak tadi kan variabel. Kemudian ada Nah, itu jadi calculation. Gimana, Eka? sebenarnya sejarahnya CSS Mm-mm. preprocessor ini kan udah lama ya. Mungkin Ya. teman-teman yang baru masuk web dev sekarang kurang tahu Kurang relate dulu ya. tuh enggak, iya, fitur-fitur yang tadi dibilang Ivan itu sekarang kan hampir Udah ada. semua udah mulai catch up di Iya. CSS vanilla. Misalnya variabel udah ada, buat Mm-mm. scoping udah mulai Udah. ada sekarang, buat import Betul. sekarang udah ada. Sudah Tapi bisa. semua itu dulu belum ada Nggak sama ada. sekali. Jadi Yes. padahal browser itu kan cuma bisa jadi sebetulnya browser cuma bisa baca vanilla CSS di translate sendiri sebagai CSS object model. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak browser cuma bisa baca HTML kan, HTML biasa, entah itu dibuat pakai React, misalnya kita ngetiknya pakai JSX nih untuk memudahkan looping dan lain-lain. Ya kan, gimana caranya harus diproses, di-compile, di-transpile menjadi JavaScript yang versi IS-nya disupport oleh browser. Nah, terus misalnya bahkan kita nulis JavaScript, kita nulis TypeScript, atau kita nulis JavaScript yang versi Next terbaru. Itu kan gimana caranya harus diolah jadi JavaScript vanilla yang bisa dikonsumsi oleh browser. Nah, ini hal yang sama terjadi di CSS. Padahal zaman dulu vanilla CSS yaitu sangat belum maju lah, sangat ketinggalan, belum antar vendor. Dulu kan masih banyak banget tuh yang harus di vendor prefix, kayak harus WebKit, dash, Moskit, webkit, dash, bla bla bla. Ada Moskit, webkit, ada WebKit. ada ya dan lain-lain. Itu belum dulu kan harus support IE ya, itu tambah pusing lagi. Nah, jadi sebetulnya nulis dari dulu sampai sekarang, kita nulis vanilla CSS mentahan beneran manual ditulis sendiri bisa, nggak ada yang larang. Tapi dulu tuh bakal repot banget, bakal sulit sekali. Jadi dari situ lahir si CSS preprocessor itu untuk antara lain itu tadi, satu, mengcover feature-feature yang belum ada, dan dua, mengcover kompatibilitas antar browser, dan ketiga juga ya lebih convenience aja. Mungkin ini yang ke bawah sampai sekarang ya. Sebetulnya bisa ditulis dengan vanilla, tapi ya biar lebih cepat. Yang ketiga ini untuk di developer experience. Betul. Nah, Tapi jangan ini juga, jangan salah persepsi juga, karena CSS Processor ini kita membutuhkan ekstra kompilasi kan. Jadi nggak langsung bisa ditulis ke CSS, tapi dia dikompilasi menjadi dari SAS, dari LESS, dari manapun jadi CSS kan. Itu ada prosesnya, dan prosesnya juga membutuhkan tidak gratis kan. Pasti membutuhkan biaya paragraf 3 komputasi. tuh berjalan di server. Iya. Kalau preprocessor. Server itu Jadi bisa harus server dikompilasi. remote server, bisa di lokal server kita. Iya, gitu. Jadi kalaupun mau pakai salah satu CSS preprocessor harus dipikirkan juga itu, karena ada proses untuk kompilasinya yang semakin besar ukuran filenya atau ukuran project-nya, semakin lama lah jadinya. Sama aja kayak TypeScript dan JavaScript ya, kurang lebih ya. Jadi harus diperhatikan di sana. Jadi kalau misalkan tidak terlalu banyak membutuhkan fitur-fitur yang spesifik ke preprocessor, kayaknya sekarang kebanyakan juga udah nggak relate karena udah mulai ditinggalkan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena CSS sekarang sudah mulai catch up, sudah mulai banyak fitur-fitur yang tadinya hanya ada di CSS preprocessor, sekarang udah diperkenalkan di CSS versi 3 ya kalau nggak salah. Gitu. CSS 3. Ya. CSS 3.
Dan beberapa, CSS preprosesor yang terkenal ya, yang paling populer ada Sass, ada Less, dan juga ada Stylus. PostCSS masuk ya di sini ya? Iya, Bukannya cuma itu PostCSS itu udah post mulai processor ya? modern. Bingung gua. Ya, Apa ini PostCSS. PostCSS? keluarga besar. PostCSS itu Nggak tahu, preprocessor kenapa? atau post processor? Ya, keluarga Post besar preprosesor lah ya. Heeh. Dia bilang nggak tuh? Oke. Ini ya, dia transforming CSS tapi pakai JavaScript ya? Ya, running di Node server juga sebetulnya. Jadi ini Oh, bisa sama. dibilang next gen kali ya, next generation Next gen. preprocessor. Oh, Contohnya gimana nih? Lah itu contohnya. Ada input outputnya kan tuh? mana? Ini, CSS ini. input, CSS Ini. output. Iya. Heeh. Oh, kita bisa pakai Itu ada 61%, contoh-contohnya kan? 0,2, nanti Oh di iya, oh. di translate ya, transpilasi juga modelnya ya. Heeh. OKLCH itu apa sih? Nggak tahu apa ini. Warna kan? Iya. Kayaknya Gitu. Jadi apa dengan post CSS kita bisa bikin polyfill buat feature-feature yang baru kayak color space ini kan banyak banget nih yang makin aneh-aneh mengcover karakter-karakter apa sih? Jadi kayak ada scope warna yang tadinya nggak muncul kalau cuma pakai RGB sama LCH sama apa CMYK. Nah, nggak tahu ini mulai banyak yang color space Aneh-aneh. yang baru. Nah, itu bisa di transpile. Jadi sebenarnya agak mirip Bubble tapi buat CSS kali ya kalau Bubble buat untuk CSS. kalau buat bego-begoannya. Nah, ini kan post CSS yang next gen. Mau bahas yang Oh tua iya, dulu bahas nggak? yang itu dulu ya, yang Yang tua dulu. seniornya. Seniornya. Nah, Ini sebenarnya ya. generasi bisa dibilang generasi seniornya itu yang paling pertama ada Sass, SCSS sama Less. Oh, Jadi, sama SCSS ini beda ya? Kirain sama. kelanjutannya. Jadi kayak Lanjutannya. awal-awal banget. Jadi Sass itu tas duluan ya. yang paling tua di tahun 2006. Gila, mungkin beberapa teman-teman yang nonton stream ini 2006 belum lahir kali ya. Iya, bukannya les duluan ya? Les sekitar, Les nah duluan? nggak tahu les itu nggak disebut tahun berapa, tapi sekitaran itu. Cuma kayaknya yang paling tua Sass deh. Oke. Karena gue pernah pakai les, pernah pakai Sass dan kagok Dulu kalau Bootstrap ada tuh yang lihat pertama pakai les ya. SCSS. Iya, Bootstrap, Twitter Bootstrap. Betul. Iya, Bootstrap. Kayaknya naik yang paling apa sih terkenal. les itu naik daun bareng Bootstrap itu pertama kali belajar web. Nah, itu ada contoh-contohnya tuh. Kalau Sass sintaksnya dia ngarang sintaks sendiri. Kita nulisnya kayak gitu, kita define variabel seperti itu, terus ya nanti di transpile, diolah sama dia, diproses jadi CSS biasa. Tapi kan orang agak sebel ya mungkin karena sintaksnya beda banget sama CSS. Kalau buat kopas itu ganggu sih, karena nggak bisa kopas dari misalnya kita lagi convert code base dari CSS vanilla ke Sass, itu kan harus ditulis ulang semua. Sedangkan kelanjutannya bawahnya tuh code block bawahnya SCSS lebih mendekati sintaks CSS. Bahkan kita kopas CSS biasa itu ya udah dianggap valid ya, CSS yang valid. Yes. Dan bahkan sekarang kan di vanilla CSS udah bisa nested yang mirip kayak gini ya. Iya. Jadi sebetulnya CSS yang baru pun agak inspired dari SCSS ini. Oke, wah, benar juga ya. Salah satu yang membuat CSS ini populer mungkin salah satunya itu ya, bisa kopas dari CSS ya. Jadi itu adalah sintaks yang valid dibandingkan sama tapi dengan les atau powernya, ya. powernya SCSS dia bisa variabel, bisa mix in, bisa loop. Dan bisa fungsi kalau nggak salah ya, fungsi kita bisa bikin fungsi di dalam CSS. Udah kayak bahasa pemrograman gitu ya. Dan sebetulnya ini mirip dengan les juga kan ya. Les itu juga sintaksnya mirip CSS biasa kok. Coba deh buka les. Nah, mana contohnya? Ini ya. Lucu ya definisinya, it's CSS just a little more. Nah, tuh.
Kan sintaksnya sebenarnya mirip juga kan. Oke. Yang agak jauh berbeda mungkin tadi mirip sama SAS juga ya? Yang agak jauh berbeda sebenarnya ini stylus. SAS. Yang agak Stylus. beda SAS yang generasi awal. Oh iya, heeh. Nah ini sintaksnya ini mirip Python. Dia pakai space. Berarti Dia pakai Nah, space stylus untuk ini juga ya. kayaknya sempat Nah, terkenal ini. banget ya, stylus. Maksudnya sempat Iya. Jadi dia nggak pakai kurung kurawal, nggak perlu pakai titik 2, nggak perlu pakai titik koma. Waduh. Nah, ini Kalau saya Bisa. bilang masalah waduh, banget jadi sih. pusing. Jadi pusing. Ya, kalau misalnya lint standarnya nggak ketat, ini terus code Iya. base yang dibikin rame-rame, ini disaster waiting to happen sih. Iya sih, benar sih. Rawan Heeh. masalah. Tapi justru Makanya agak mirip SAS yang awal ya tadi. iya, makanya tadi ngelihat SAS, wah kok mirip sama stylus ya. Dulu saya sering pakai ini soalnya enak gitu, nggak perlu nggak perlu karakter-karakter yang harus pakai shift kurung kurawal, shift titik Oh, ngetiknya 2 cepet gitu ya? kan. Ngetiknya lebih cepat. Kalau Iya, cuman kalau memang misalnya kalau ngetiknya pakai Vim apalagi tuh, bisa cepet banget. iya, cuman kalau benar sih kalau misalkan yang udah tim dan besar gitu ya, mungkin agak-agak berbahaya, harus lebih lebih disiplin dan ujung-ujungnya nanti jadinya kayak SAS juga, akhirnya jadi kayak CSS juga. Makanya dia ketenarannya agak turun gitu. Jadi orang sekarang udah no brainer kan, preprosesor SCSS. LES mungkin juga udah agak turun juga kan? Sudah Mungkin kayak udah ini deh, udah ada dulu ininya kan itu. Ada dulu bahkan ada editornya loh itu. Gue pernah pakai LES editor. Oh Tapi udah iya? lama banget ya. Oh. Iya, LES dulu nge-hype banget karena Bootstrap tuh Bootstrap, menggunakan Bootstrap itu. dulu pilihannya antara vanilla CSS atau LES. Tapi lama-lama pas Bootstrap-nya mulai berkembang, sebenarnya ada pilihan LES atau SCSS juga sih. Mungkin Akhirnya itu dia sekitar migrasi nggak? 2010-an ya. Dia migrasi Support ke dua-duanya. SAS? Oh, support Support dua-duanya. dua-duanya dan kalau nggak salah bahkan sampai sekarang masih diupdate loh. Oh. Maksudnya versi yang baru sekarang Versi kelihatannya keduanya. itu kalau nggak salah masih ada masih bisa pakai SAS dan LES. Oh enggak, malah kelihatannya cuma pakai SAS. Dan masih ada orang pakai Bootstrap cuman sekarang ternyata masih. Masih. Bootstrap masih. Masih banyak. Masih kencang. Dan masih pakai SAS. Bootstrap masih pakai SAS ya? Masih. Nah ini, kalau kita mau customize ya, kalau hanya pakai saja mungkin nggak perlu. Jadi Kalau kita pakai yang sudah di-compile. Vanilla CSS pun nggak apa-apa. Iya. Tapi kan misalnya ini use case-nya adalah dimming. Misalnya primary color-nya, emang kita mau pakai primary color-nya Bootstrap enggak? Kemungkinan besar enggak kan? Jadi kayak primary kayak color scheme, typeface, tipografi, pasti kita customize. Di situ kita butuh preprocessor. In this case pakai SAS. Di sini udah ditulis SAS tapi ekstensinya SCSS ya. Berarti itu jadi satu ya. Udah dianggap sama kan ya. Sebenarnya iya. Lanjutannya ya. Oke. Nah, keterangannya itu ada di link yang Stack Overflow tadi tuh, yang answer Stack Overflow. Sebentar, mana dia? Yang 5654 itu ya. Ada answer yang menarik dan cukup jelas, maksudnya singkat padat jelas. Nih? Coba zoom in dikit biar enak bacanya. Kan tadi kita udah bahas tuh yang paragraf pertama, SAS itu CSS preprocessor dengan sintaks advancement dijadikan style sheet biasa. Terus kita skip dikit loncat ke dua quote di bawahnya. Jadi SCSS syntax pakai extension SCSS. Nah, sebenarnya all valid CSS is valid SCSS as well. Nah, terus bawahnya indented syntax itu original syntaxnya SAS. Nah, itu pakai file extension SAS. Terus scroll ke bawah dikit, bawahnya juga ada answer yang cukup menarik, insightful.
Bawah lagi dikit. Nah, ini bawah lagi yang upvote-nya 767 itu. Oke. Nah, jadi ternyata underneath the textual exterior ternyata sebetulnya sama. Jadi SAS sama SCSS file bisa saling mengimpor. Jadi ada parsernya, ada parser SCSS, SAS, CSS, less. Nah, itu semua tuh kayak under the hood, di balik layar itu semua di-convert menjadi AST, Abstract Syntax Tree. Syntax tree. Ya, dari situ baru di-normalize, diproses semua jadi CSS biasa atau CSS vanilla biasa sebagai outputnya. Oke. Jadi sejarahnya Menarik. Jadi sebenarnya kalau mau kita kayak udah gitu. punya SCSS tapi ternyata masih ada legacy code pakai SAS, ya import aja gitu ya. Tetap bisa di transpile atau di saling convert. mengkonsumsi, saling mengimport ya. Ya. Menarik. Oke. Nah, ngomongin soal Bootstrap, ini adalah salah satu CSS framework yang terkenal ya, yang cukup terkenal bahkan sampai Legendaris sekarang masih ya. banyak dipakai. OG. Ya, legendaris. Original gangster. Bersama dengan Foundation, terus juga Foundation, ada Iya, dulu ada Zurb Foundation. Zurb Iya. Foundation, ada Betul, Semantic betul. UI yang salah satu yang sering saya pakai juga. Semantic UI itu class Foundation name-nya banyak itu banget ya unik pakai ya. ya. Kayak admin Foundation. screen pada pakai dia. Terus Oh, Gue iya. inget sekarang tuh punah gitu. admin Paling themes pertama gitu. belajar web dev Foundation. pakai Zurb Foundation, logonya Yeti. Iya, logonya Yeti. Terus yang sudah mulai agak-agak kekinian ada Bulma ya kan, ada Bulma, terus ada apa lagi tadi Spectre ya. Spectre, Ada Tailwind. Tailwind kayaknya beda kategori ya, sedikit beda kategori karena dia lebih ke utility. Generasi dan perspektif. Iya, jadi Utility Tailwind dan itu sebenarnya atomic lebih low CSS. level ya, benar nggak sih? Enggak sih ya. Low level tapi dari perspektif yang berbeda. Kayak dia nggak ngutak-ngatik preprocessor sama sekali. Oh, oke. Itu istilahnya kalau nggak salah atomic CSS deh. Atomic CSS, ya. Kalau dari sudut pandang saya sih melihatnya si Tailwind ini bisa digunakan untuk membuat Bootstrap atau membuat CSS framework atau istilah sekarang itu membuat desain sistem, gitu. Kalau Bootstrap kan udah jadi tuh desain sistemnya udah ada, kita tinggal pakai. Mungkin ngubah primary color, ngubah secondary color dan lain-lain. Atau kita pakai template yang udah ada dijual di mana atau di download di mana gitu kan. Kalau Tailwind lebih ke kita bisa bikin desain sistemnya untuk si Bootstrap ini kayak gitu kalau dari saya sih. Jadi kalau Jadi dia Bootstrap agak itu lebih kan low udah level. opinionated ya. Bootstrap Betul. kan opinionated. Dia bilang Ya. call 12 itu maksudnya Yes. call 12 atau call 6. Dia tuh udah prescribe, udah ngasih buat kita ya walaupun bisa di-override, cuma udah bikin keputusan-keputusan seperti itu. Misalnya kita mau bikin kolomnya jejer berapa. Biasanya kalau standar kan dibagi jadi 12. Sementara kalau Tailwind karena dia sudut pandangnya atomic CSS, dia nggak punya opini. Dari Tailwind nggak ngasih kita opini apapun sama sekali. Dia cuma ngasih ya bisa grid 1 kolom atau grid 2 kolom. Kita mau merangkainya, mau nyusunnya kayak gimana, itu sepenuhnya dikembalikan ke kita. Makanya tadi betul tuh yang kayak buat bikin desain sistem atau bikin UI komponen. Nah, kita kan harus desain sistem atau UI komponen atau apapun itu kan kayak opini atau harus disusun, dirancang dari sisi kita sendiri sebagai developer. Ya. Kalau kayak materialize gitu gimana? Itu kan material UI. Ya materialize materialize CSS atau material UI. Iya. Yang mana yang punya Google tuh? Material UI. Material UI kalau ya. yang punya Google material jadi dari Google itu kan material design. Material dia material ini design, betul. Desain sistem. Jadi desain sistem tapi implementasinya siapa? Terserah gitu kan. Disediain official package-nya misalnya Android ada. Nah, Android kalau ada. untuk web itu kalau nggak salah SCSS deh. Jadi dia sudah bikin komponennya dan maksudnya komponennya dalam bentuk JavaScript komponen. CSS sudah ada, kita tinggal override color sesuai yang kita butuhkan.
Kalau Oh, nggak salah itu sih begitu. MUI yang unofficial ya? Iya, Jadi sebetulnya MUI.com. ada yang itu unofficial package yang menggunakan standar-standar dari material desainnya Google. Jadi emang udah Oh, dibikinin. Kalau itu udah komponen sih, kayaknya React Arti kan komponen ini tinggal kan. pakai. Ya. Bahkan di Ntar Bootstrap sendiri ada themes yang material kan kalau nggak salah ya. Heeh, heeh. ada. Saya lihat ya. Ya. Jadi masing-masing Jadi punya bentar. implementasi sendiri kan. Mm-mm. Kalau yang Iya. resminya itu yang Oh, ada dari ya. Google Material Design itu m3.material.io. m3.material.io. Material versi 3 ya? Ya, material Iya. design. Oke. Oh, kalau ini desain patternnya aja ya? Desain patternnya. Heeh. Tapi ada ini ada nggak? CSS-nya? package-nya tapi masih ada tapi lebih low level. Jadi bukan dalam bentuk kelihatannya bukan kayak React komponen yang langsung bisa dipakai deh. Ya. Gue agak Yang bingung nih material 3 mah belum ada. antara pattern design, CSS framework, utilities. Itu istilah aja. Saya backgroundnya bukan CSS ya. sejati, jadi makanya sekarang tuh kayak mau mulai tuh kayak sudah gua harus kemana? Sudah bingung ya. Tapi sebetulnya kan yang perlu kita bedain adalah konsep yang perlu kita paham kan CSS preprocessor tadi. Yang tadi ada contohnya, ada SAS, ada LESS, ada post CSS yang ngubah inputnya itu yang senyaman mungkin untuk diketik, ditulis, menjadi outputnya vanilla CSS yang bisa dibaca browser. Ya udah sih, kelihatannya kalau pendapat pribadi gue ya, ya konsep yang perlu diketahuin ya itu aja. Sisanya di luar itu anggap aja lah, mau framework, library, utility kan sebenarnya library juga, anggap aja sisanya Betul. library. Ya. Yang penting tahu dasarnya dulu bagaimana language-nya yang tadi preprocessor itu kita bisa pakai, kita bisa rubah, nanti ujung-ujungnya jadi vanilla CSS. Yes. Nah, si Tailwind sendiri kan sebenarnya utility framework, CSS framework utility yang paling terkenal kan. Yang lainnya dulu sebelum Tailwind tuh ada yang namanya Tachyons kan. Terus sekarang juga ada yang namanya Uno CSS. Dan itu semua pakai berdasarkan filosofi yang namanya Atomic CSS. Atomic CSS, Coba betul. deh sambil buka yang smashing gitu. Yeah. Jadi intinya Atomic CSS itu satu properti CSS, satu kelas. Udah. Satu kelas, iya. Nah, ini buatannya mungkin Uno CSS juga sama ya? Oh, iya, Mas Anthony Fu itu punya. ya, Anthony Fu. Wah, mantep. Dia tuh produktif banget ya. Dia segala macam dibikin. Iya, yang tadi ACSS ya, ACSS.io ya. Ini adalah konsepnya ya, Atomic CSS gitu ya. Itu contoh library-nya juga sih. Kalau yang penjelasan Atomizer. konsepnya itu yang CSS Tricks itu yang di bawahnya. Oke. CSS Tricks. Ini juga mau saya filosofinya kan sama ya. Jadi Atomic intinya CSS. yaitu definisinya approach to CSS architecture. Bahwa satu properti, satu kelas. Nah, ini dia kan nggak berurusan dengan preprocessor tadi yang dia bisa perspektif kayak gini atau arsitektur seperti ini bisa diolah dengan macam-macam preprocessor. Maksudnya bisa dibilang preprocessor agnostik lah, nggak bergantung ke SAS, LESS atau CSS atau stylus. Cuma ini lebih ke cara pikirnya. Satu kelas, satu properti. Oke. Dan ternyata udah ada dari 2013. Baru tahu ini. Iya. Makanya banyak juga itu tadi ternyata CSS lah. Iya, ada. Iya. Nah, variasinya bisa statik, bisa programatik. Iya. Kalau yang baru sekarang Tailwind tuh udah programatik ya. Betul. Dan banyak juga sekarang UI komponen yang dibangun di atas Tailwind.
Ya contohnya Mhm. Tailwind sendiri bikin kan Tailwind UI Ya. yang Mhm. berbayar itu. Terus ada Daisy UI. Daisy. Windy ya? Apa sih banyak Win tuh sekarang. Daisy Daisy UI. UI. Oh, Nah, ini Daisy. dibangun di atas Tailwind juga. Jadi ini Jadi adalah ini setara bootstrap. bootstrap ya? Iya, setara Ini bootstrap 11, gitu. 12 bootstrap karena dia udah ngasih opini, dia punya opini Ya, desain UI. tuh. Ini juga apa class name-nya juga mirip-mirip bootstrap tuh. Primary, Mhm. secondary, success, Berarti warning, error dan lain-lain. berarti ini dia sudah define color-colornya ya? Dia sudah define Iya. colornya Ada juga Heeh. themesnya kalau atau mau ganti misalkan apa nih? Bisa di-override bisa. Jadi ya beneran Cyberpunk. kayak Oh. bootstrap lah. Tadi kan Iya. kalau Atomic CSS sendiri nggak ngasih opini buat dari segi Betul. UI, dia cuma corresponding sama properti CSS-nya silahkan disusun sendiri. Nah, Yes. developer belum tentu punya waktu atau punya resource buat nyusun sendiri, dan kadang mata kita suka fales kan kalau kita nyusun sendiri jelek. Fales. Jadi disediain library yang kayak seperti Daisy UI dan lain-lain. Iya, ada kalau nggak salah ada Flow tadi apa? Flowbyte juga ada yang lumayan yang kedengeran juga. Ini mungkin agak mirip-mirip sama Foundation ya modelnya ya. Nah, dia ini sudah lengkap bagus ya, semua. banyak banget tuh deh implementasinya, mau pakai React, pakai Svelte. Iya, udah ada semua, udah disiapin. Mhm. Ini juga dibangun di atas si Tailwind. Jadi apa namanya kelasnya itu ya ini panjang begini kan, ya ciri khasnya Tailwind. tadi Gitu. ada kita sempat bahas bisa diakali pakai apply. Pakai apply. Jadi Tailwind CSS ini apply. problemnya adalah ya kalau Atomic kan satu persatu kan, satu persatu yang menyebabkan kalau kita nulis kelas itu jadi panjang sekali seperti ini gitu kan. Kalau kita nulis di editor tuh bisa berbaris-baris gitu kan. Tadi saya tunjukin ke Ivan tadi. Gimana caranya supaya tidak terlalu panjang, kita pindahkan class name yang kita butuhkan dibikin abstraksi lagi satu kelas dengan apply. Di sini ada contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, Jadi misalkan iya, misalkan ini kan apa tadi ini? Text white, BG blue 700 bla 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 itu kita bisa taruh di satu CSS property dan itu yang bisa kita pakai. Ya kita bisa pakai itu aja. Misalkan di sini tadi apa nih? Buttonnya nih default gitu. Ya udah kita bikin satu class name dengan button default, kemudian isinya adalah ini. Isinya kita copy paste ini. Tambahkan add apply sebelum di awalnya gitu. Tapi ada tapinya nih. Tapi betul. Sebaiknya dipakainya sesedikit mungkin. Jadi bentar nanti cari linknya deh. Itu emang sama officially sama yang pembuatnya juga sudah disarankan pakai apply itu cuma kalau butuh banget aja. Kalau butuh karena aja. itu against the grain, kayak melawan atau override keunggulan dari Atomic CSS yang ditawarkan Tailwind. Jadi sebenarnya keunggulan Tailwind sendiri itu kan semua class name-nya masing-masing udah ada. Jadi dari segi performance, dari segi build time, juga kalau kita pakai kelas yang udah ada, misalnya kalau mau margin bottom-nya satu rem ya, satu rem, MB-4. Jadi sebisa mungkin pakai class name yang udah ada. Kenapa? Karena kalau setiap bikin abstraksi lagi, misalnya my custom class name, terus curly bracket, apply MB4 bla bla bla, itu kan Tailwind-nya bakal kerja lagi bikin scope class name, terus generate CSS yang di generate juga tambah banyak. Walaupun ya kalau cuma satu sih ya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tapi sebisa mungkin use sparingly si apply itu. Nah, gimana caranya ngatasin kalau kita sebel lihat class name-nya banyak? Ya orang yang pakai Tailwind, developer yang pakai Tailwind sekarang kan rata-rata nggak nulis HTML vanilla mentahan ya. Kemungkinan besar Tailwind orang developer yang nulis Tailwind itu sebagai bagian dari pakai framework, entah itu Laravel Blade pun kan udah bisa
abstraksi class name-nya kan, mau pakai Hmm. Laravel Blade, mau pakai 11t, mau pakai React atau Svelte atau apapun, ya define aja class name-nya. Misalnya button CSS sama dengan string tuh MB4, PB4 atau apapun, ya udah tinggal dipanggil si string class name-nya. Itu best practice-nya. Sebentar, tapi sebelum eranya si Tailwind dan teman-teman, kita masuk ke era CSS in JS dulu nggak sih? Nah, tadi kelompat udah asik di Kelompat Tailwind. ya. Kenapa? Nah, kita balik lagi ke 2015 deh kalau gitu. Belum ada Tailwind ini dulu. Belum ada Aduh, suram. Tailwind. Nggak Si suram sih. apa? Jadi kalau tadi SAS kan dari 2006 ya, maksudnya dari Ya. sebelum 2010 itu yang berjaya adalah SAS termasuk SYSS ya, SAS dan Ya. LESS dan seiring naiknya Bootstrap. Nah, Ya. ini mulai tengah-tengah di 2015 nih ada lahir dua yang mulai sebenarnya mulai menandai the birth of an era sih, maksudnya kayak mulai ganti Ya. era aja, yaitu Ya. PostCSS dan CSS modul. Nah, loh, udah sel komponen. Salah. Bentar, Salah PostCSS ya, dulu salah aja. ya. CSS modul ya. PostCSS tadi PostCSS udah PostCSS. dulu Kan aja kita deh. udah bahas sedikit ya. Udah. Udah bahas sedikit kan tadi. Terus Mana dia ini kan? bentar. PostCSS sama Oke. wait, yang mana ya? Yang Smashing Magazine aja dah tuh. Soalnya lumayan bagus juga itunya. Oke. Penjelasannya. Nah, ke bawah dikit. Ini PostCSS, bentar, modularly. PostCSS, bla bla bla. Nah, ini keunggulan PostCSS ya. Itu dia bisa punya plugins. Jadi kelihatannya sih itu salah satu hal yang lumayan menarik sih, dimana sebelumnya belum agak sulit untuk di-extend. Nah, sedangkan PostCSS itu relatif lebih mudah untuk di-extend karena dia punya plugin API. Dan bahkan kita berarti loncat ke depan lagi, tadi tuh Tailwind itu kan sebenarnya plugin PostCSS kan, sampai sekarang masih dipakai. Jadi ini maksudnya keunikannya salah satu pembeda generasi preprosesor CSS yang lahir di tahun 2015. Di sini ini nih lucu nih karena artikel lama masih pakai Gulp. Kita bahas Gulp kan ya kemarin. Kemarin iya, di episode kemarin. Jadi ini juga di era itu kan yang library-nya masih pakai Gulp dan Grunt. Iya. Tapi PostCSS sendiri ya agnostik, jadi maksudnya nggak bergantung ke Gulp atau Grunt, sampai sekarang juga masih bisa dijalankan sebagai program di Node server. Yeah. Nah, terus ini nih ada contoh, buka itu deh, contoh plugin PostCSS yang sederhana, tapi nunjukin bahwa ini PostCSS itu membuat CSS mudah untuk di-extend. Yang plugin CSS bahasa Indonesia. Oh. Ini sih lucu-lucuan doang ya, iseng-iseng doang. Maksudnya nggak bakal ada orang beneran nulis CSS kayak gini, jenis font, bla bla bla. Tapi kan ini bahwa plugin seperti ini dengan mudahnya dibuat, itu nunjukin bahwa PostCSS itu walaupun dibuat tahun 2015, ya bisa dipakai terus sampai sekarang, sampai tahun 2023 karena mudah buat di-extend. Misalnya contoh kasusnya itu tadi color space yang OKLCH itu color space yang aneh, bisa pakai kita bisa bikin plugin PostCSS buat nerjemahin ke color space yang lebih konvensional, misalnya RGB atau CMYK atau LCH. I see. Kayak bubble. Jadi ya, PostCSS itu kayak bubble. Bubble-nya CSS. Bubble-nya CSS. Segampang itu bikin plugin. Sekarang gue baru ngerti nih apa maksudnya PostCSS. Ini kan bisa dipakai buat misalnya vendor prefixing, bisa buat mengadopsi fitur-fitur CSS yang baru yang belum banyak disupport banyak browser. Oke. Ini contohnya. Bayangan teks. Ya.
Oke. Nah, habis dari sana CSS baru masuk ke eranya CSS CSS modul ya. modul. CSS modul ya. CSS modul ini juga kelahiran 2015 uniknya. Baru tahu barusan ini pas baca-baca buat nyiapin ini, tapi udah tahu sih maksudnya CSS modul tuh salah satu yang udah ada cukup lama, tapi Import ternyata dia ya. ada dari 2015. Ya. Jadi sebenarnya dia bikin standar format sendiri namanya ICSS, Interoperable CSS. Intinya sih biar CSS bisa diimport ke JavaScript, bisa dibaca dari JavaScript sebagai JavaScript object. Udah intinya gitu doang, dan itu contohnya tuh di code block yang kedua tengah kan itu pakai vanilla JavaScript kan, bahkan jadi kalau sekarang sampai sekarang udah masih banyak dipakai juga kayak Next.js itu CSS modul tuh kayak udah default support tanpa kita install apapun. Terus kayak Gatsby, Next.js itu semua support CSS modul. Nah, kan suka tadinya mungkin teman-teman ada yang ngira ini identik dengan React, tapi sebetulnya bukan, karena dia juga framework agnostik. Intinya dia cuma itu tadi membaca CSS sebagai JavaScript object. Jadi ya udah dari situ kan bisa scoping, bisa generate random string untuk scoping class name, terus bisa dynamically nge-apply atau menerapkan style CSS-nya. Di vanilla pun bisa. Ini yang nanti yang pesahin ini si Transpiler kan ya, pakai plugin Post CSS bukan? Yang misahin CSS modul ini. Dia tuh punya engine, dia punya preprocessor sendiri deh kelihatannya loh. Ya, gue lupa. Bentar, coba. Karena di project-project yang gue biasa pakai ini, cuman gue nggak tahu karena sudah library-nya udah siapin, sudah udah tinggal biasanya jalan tinggal pakai gitu. Bukan dari ini ya, bukan dari bundler, ini nih yang bundler artikel side point nih. Apa? Artikel side point dia ternyata dia punya build step. Bukan kerjaannya modul bundler ya, kayak Webpack atau semacamnya. Iya. Nah, iya. Dari Webpack tapi pakai plugin. Justru itu. Pakai plugin ya. Ada penjelasannya. Nah, itu scroll ke bawah. Kan kita udah bahas tuh tadi apakah CSS modul itu loaders, pakai loaders ya. Loadersnya apa ya? Nah tuh sih bisa pakai Webpack or Browserify. Ya, ini dia. Nah, cara kerjanya ya kayak gitu tadi. Terus untuk ininya dia akan dari sini akan ditranslate menjadi kelasnya jadi random ya, bukan random ya. Ada di-apply. This will generate something like this when using it through Webpack with the default setup. Ya. Nah, terus plus minusnya ada tuh bagus di bawahnya. Dulu ini kan sempat, maksudnya ini menandai era baru yang kita kenal CSS in JS kan. Library CSS in JS manapun kurang lebih ya bentuknya jatuhnya mirip-mirip kayak gini. Nah, concernnya jelek. Possibly valid concern jelek. Terus mungkin mendebug jadi lebih sulit. Tapi untungnya kan ada source map. Jadi bisa lihat source-nya. Nah, terus concern lain adalah source-nya jadi style-nya jadi non-reusable karena semua scoping segitu gampangnya, ya udah setiap ada style baru bikin lagi. Iya, scopingnya terlalu banyak. Tapi sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan karakter cascade-nya CSS ya bisa pakai global. Jadi bisa untuk mentarget base element atau mau manfaatin cascade atau apalah yang reusable. Maksudnya behavior-nya vanilla CSS ya udah pakai global bisa. Ya. Nah, terus extend. Nah, ini ya, pakai loader ya. Siapa yang pernah merasakan setting manual Webpack? Setting Webpack. Saya nggak bisa gitu. Dulu awal-awal ya setting manual. Setting manual. Tapi sampai bisa, sampai hafal. Nggak hafal tapi bisa gitu. Mengerti maksudnya, mengerti. Saya bahkan dulu belajar React pertama kali belum ada Webpack. Jadi masih pakai
Iya, belum ada Webpack-nya, jadi manual. Waktu Hah? itu Nge-build-nya? nge-build-nya pakai Bubble. Bubble? Iya, Bubble. Oh, ya. Pakai setting grunt juga pernah sendiri. Wes. Setting gulp. React tapi pakai Gulp. Wah, ini. Oh, Iya. zaman itu bukan itu, tapi untuk CSS eh pipeline. bukan backbone underscore segala macam itu kan perlu ditranspile juga. Iya. Hmm. Ya, Webpack begitulah. 5 tuh sempat udah pengen belajar, niat belajar sampai ngerti banget. Kayak susah, terus males nunda-nunda. Untungnya ternyata suka nunda-nunda. Sekarang ada fit, Webpack-nya mulai ditinggal. Ya udahlah. Iya. Pakai Dari Webpack, kemudian orang malas bikin config sendiri, akhirnya muncullah Create React App. Sekarang Create React App-nya sudah tidak ada. Sudah mulai ditinggalkan. Terus abis dari sini barulah muncul CSS in JS seperti style component, ada lagi emotion ya Sebenarnya kalau nggak CSS salah modul ya. itu Iya, nandain era CSS in JS. Ini kayaknya sempet hype banget ya. hype. Ya. Gue pertama kali belajar web dev yang serius banget sih pas ini lagi naik-naiknya sih. Jadi kayak ada berapa tahun, mungkin ini tahun berapa ya, sekitar 2000, ya itu mulai lahirnya CSS modul tadi 2015, mungkin ini mulai 2016-an sempat ngetren banget. Ada style komponen, ada emotion dan teman-temannya. Mungkin Tapi sebelum semua ini ya, kurang lebih jadi bentuknya gitu. React itu kan kita pakai stylingnya kan bisa di JS-nya kan dengan menggunakan yang camel case, pakai objek kurung kurawal dan lain-lain kan awalnya kan. Ada terus kemudian banyak Nah, orang yang tapi nggak itu kan suka harus karena itu jadi inline style, susah. iya, Terus belum kalau betul. pseudo elemen gimana, nggak Iya, bisa. nggak bisa Base kan. Iya, kemudian baru base juga banyak sulit. orang juga yang tidak suka dengan sintaksnya. Sintaksnya ini JavaScript banget. Kalau mau nulis CSS ya tulis CSS aja gitu kan. Akhirnya muncullah style Dan nggak bisa komponen. kopas. Tadi maksudnya itu kelihatannya masalah dari tahun ke tahun tetap sama Tidak ya. bisa Kalau kita kopas. lagi mau Ya, convert code base, kita perlu kopas atau apalah iya. copy, ambil CSS Betul. lama, nggak bisa kopas. Iya. Nah, makanya ada ini. Itu salah satu kunci sukses keberhasilan sebuah library ya. Bisa compatibility-nya Harus bisa bagus gitu kopas. ya. Backwards compatibility. Backward Dan uniknya ini si style component ini dia pakai preprocessor custom, konon forkan dari CSS atau apa namanya, bukan stylus tapi stylist. Oh, stylist. Stylist.js.org. Oh, oke. Jadi ada stylus, ada stylist. Nah, stylistnya sendiri itu nggak terlalu terkenal, cuma ya itu dependensinya justru dia dipakai sama style components yang usernya sangat banyak. Ya, ini pakai backtick berarti eranya IS berapa gitu ya, yang sudah string template literal kan. Template literal ya. Ya, string literal ya namanya. Cuma kalau pakai style component ini hanya bisa CSS doang ya, dia nggak bisa, maksudnya SAS gitu. SAS atau CSS nggak ya? Nggak bisa ya? Enggak, ini udah ekosistem React base. Kalau nggak salah cuma bisa jadi kita nge-styling per komponen aja ya, dia mau seperti apa gitu ya. Per komponen Anchor. Dan dia tetap harus di-transpile, tetap harus diproses masuk pipeline-nya React. Si JavaScript-nya ini masih tetap ngelewatin prosesnya ya barengan sama si React komponennya. Kalau misalnya untuk adjustment warna segala macam, kita harus ngerubah seluruh komponen gitu? Enggak. Ada yang globalnya juga kan, bisa globalnya kan? Global bisa, dan itu kan JavaScript biasa. Kita bikin aja variabel, misalnya variabel biasa. Primary sama dengan bikin string ya ini. FF AA BB gitu. Ya udah dipanggil aja. Pakai sintaks jadi JavaScript ini aja. JavaScript. Ya. Tuh, dan setelah eranya ini masih ya, sampai sekarang masih banyak juga yang pakai. Tapi ada juga yang tidak menyukai. Akhirnya barulah muncul Tailwind tadi kan, Tailwind dan teman-temannya kan.
Ada, jadi dari sini, ini kan sebetulnya ini beberapa tahun sempat naik lah karena Ya, naik, salah betul. satu faktornya kalau menurut gue sih karena banyak orang pakai React. Dulu kan Ya. depend on dulu misalnya sebelum ada Svelte atau apalah Quick yang Mhm. next gen yang baru banget kan dulu sempat Ya. lah React sempat jadi raja yang nguasain pasar modern web dev kan. Nah, Masih sampai pada sekarang pakai ya? ini terus ini rata-rata library CSS in JS itu bergantung pada runtime JavaScript. Jadi ini kayak di generate-nya, di kalkulasinya itu kan kalau React kan dynamic juga waktu komponennya di render baru diproses. Jadi ada runtime-nya. Jadi kayak ada beberapa kekurangannya. Misalnya kalau yang awal-awal dulu nih, kalau misalnya JavaScript-nya disabled, CSS-nya juga nggak di-apply. Kan itu bahaya ya. Iya, Sama iya. ya karena ada runtime JavaScript-nya juga kurang bagus buat performance karena ya dia mengoccupy main thread sekian detik lah kan itu mungkin kurang bagus karena ngabis-ngabisin budget performance juga kan menghalangi main thread. Nah, Berarti terus salah satu nggak dipisah gitu. Bukannya gue kepikirannya kayak nggak waktu ditransfer, start komponen ini bakal dipisah jadi satu CSS sendiri atau nempel di komponen itu? dynamic pas komponennya Hasilnya mount dia ngitung baru dia bikin dia nge-apply. baru dia apply CSS-nya ke tree tree-nya si markup CSS-nya Iya. si browser. Mm. Oh gitu. Kalau yang Dari segi awal cuma performa nggak tahu kurang ya bagus mungkin berarti? Iya. cuma makin lama karena banyak yang protes kelihatannya ya diimprove sih. Oh. Nah, terus ada terusnya lagi, selalu ada lanjutannya ini. Nggak bakal, kayaknya dunia web dev ini, ekosistem web dev, termasuk CSS, kayak beneran nggak ada habisnya. Iya, Sempat inovasinya mulai ada terus ya? tren, itu zero runtime namanya. Coba Apa ini buka zero link runtime? yang, Yang mana? yaitu Lagi zero yang log runtime. rocket boleh, yang bawahnya boleh. Ya sesuai namanya. Jadi dia ngitung kalkulasinya semua, nge-generate semua CSS sebagai file CSS biasa. Ya zero runtime, nggak ada dia prosesnya nggak pakai runtime JavaScript. Oh, dikompilasi jadi dulu. CSS beneran. Dikompilasi Waktu dulu. nge-build ya Okay. dia bikin semua ya udah pas di load di browser user di sisi user udah jadi CSS beneran. Walaupun cara penulisannya Wait. masih CSS in JS. Jadi CSS beneran berarti jadi CSS file gitu yang bisa di load. Oh, oke. Iya ya, cuma cost-nya cuma di dynamically nge-load CSS, lazy load CSS itu doang cost-nya. Cuma di luar itu ya lebih dari performance lebih bagus. Tapi ada tapinya lagi. Ini sebenarnya rada nggak populer sih. Coba lihat deh nama-nama library-nya. Linaria, Astrotur, nggak pernah pakai kan? Nggak Jadi pernah. ini relatif nggak terlalu terkenal. Kenapa? Karena salah satu responnya style components emotion mulai turun, Tailwind mulai naik karena masanya hipotesa gue ya, masanya kesedot sama Tailwind semua. Betul. Tailwind mulai naik, udah gitu kan cocok. Tailwind iya, cocok sama dan cara komponen Tailwind juga kan? performance-nya bagus. Iya. Komponen dapat, komponen type dapat, komponen based. terus kayak yang customization variabel dan lain-lain diakalin pakai Tailwind config kan. Kita mendefinisikan itu dari sisi config. Nah, terus dari performance juga bagus karena dia bisa kan si Tailwind-nya pas nge-build juga dia bisa kalkulasi duluan kan. Jadi nggak bergantung JS runtime kayak style components tadi. Nah, masanya kesedot sama ini. Apa tuh jadi si agak siapa loncat tadi sedikit Linaria ya. dan teman-teman. Tapi Jadi kalau untuk zero sebenarnya punya personal favorit nih, pernah nyoba namanya Vanilla Extract. Ini juga agak nggak mainstream sih, cuma menurut saya enak dipakai aja. Itu salah satu contoh
library CSS in JS yang salah satu generasi terbaru dan zero runtime. Ya sintaksnya masih mirip tadi sama yang CSS Ya, in JS lainnya. Mirip ya. sama style components, emotion, cuma dia ya abstraksinya lebih canggih. Maksudnya lebih baru lagi sih. Jadi emang zero runtime dan dia framework agnostic, bisa dipakai di nggak cuma React. Jadi JS based, pokoknya JavaScript. Cuma dia ada kayak adaptor buat React. Kelihatannya ada adaptor buat lainnya atau enggak, kurang tahu sih. Ini mirip Nah, stylingnya timnya React Native malah. oh ya. Iya, kayak gini dia. Create theme Nah, ininya. kenapa gue seneng ini? Karena ini asik sih. Dia TypeScript based. Jadi gini, kayak kalau contoh di atas tuh kan beaming nih, typo beaming. langsung kebaca ya. Nih, misalnya kita nggak punya large, kita space-nya kita bikin small, medium. Iya. Nah, pas kita pakai kan kita lupa apakah small SMALL atau Ya, ya, ya. singkatan SML atau SM atau S. Nah, itu kan kita nggak usah Ketahuan. capek-capek ngeliat itu, IntelliSense autocomplete keluar semua. Oh, Misalnya kayak kita Svelte ya. Kayak iya, Svelte. ya pokoknya SSS-nya apapun di sistem Svelte, yang ya. TypeScript lah. Ya, ya, ya. Rounded, misalnya rounded full atau rounded XL atau apalah, roundednya apa nih? Kita nggak usah pusing-pusing itu lagi, langsung type size semua. Oh, lucu juga ya. Tapi tetap aja ini obscure sih, ini kayak hipster banget gitu, yang pakai dikit. Relatif sedikit. Oh, yang pakai John Resig loh. Mana? Ini John Resig. Oh iya. Yang bikin jQuery. Ya, iya, cuma maksudnya nggak sepopuler Tailwind aja sih. Cuma ini actively maintain, dan ini yang bikin juga kelihatannya orangnya terkenal kok, maksudnya orangnya aktif di kayak desain sistem. Orang yang bikin ini lupa namanya siapa, cuma dia emang spesialisasinya di UI dan desain sistem. Jadi emang CSS tuh emang ya kan nyambung banget ya sama sistem CSS. Oke. Wah, seru ya. Si ini bukan yang bikin. Kalau ini bagiannya berarti seperti iya dia itu. CSS in JS juga berarti ya. Kreator CSS modul. Iya, CSS in JS library emang. Dan dia bekerja di Remix. Oh enggak, di Shopify. Oke. Shopify working kan on Remix run at Shopify. Oke. Iya, Remix dibeli Shopify. Jadi Remix dibeli Shopify. Iya, benar. Jadi orang Remix digaji sama Shopify. Lucu juga ya. Terus baru tahu barusan banget ini, dia co-creator CSS modules. Oke. Yang dari tadi kita omongin ya. Ternyata. Oke. Muter-muter aja udah, yang bikin Node, yang bikin Deno juga. Iya, benar. Yang bikin Angular, terakhir, yang bikin apa? Quick ya? Quick, ya. Terakhir apa? Dan terakhir ke Tailwind kan? Ini nih. Terakhir kita masuk ke Tailwind, terus orang-orang sekarang gitu udah. Ya? Iya. Cabang sekarang udah kayak de facto ya sama kali ya. Sekarang Atomic. Iya. Nah, kayak terus Tailwind gitu. ini sebenarnya kadang agak kontroversi juga. Jadi sebenarnya kalau dunia web dev karena sering hype base ya kelihatannya, apapun yang hype banyak yang suka, pasti banyak yang benci. Dipakai. Ini kayak konsekuensinya. Banyak yang pakai, banyak yang benci. Cuma ya sebenarnya alasan bencinya itu kan hal yang subjektif. Kayak misalnya tadi opinion aja sih. Beda opinion. Class name-nya panjang. Kalau class name-nya panjang, untuk maintain kualitas kode kita biar nggak repetitif, ya udah kan diabstrak aja ke variabel, karena orang yang pakai Tailwind itu pasti komponen base. Nah, cuma kalau perkara kita nggak suka liatnya namanya panjang, itu kan sebenarnya nggak ngaruh ke user kita kan. User kita kan nggak ngecek user yang buka website kita kan nggak buka DevTools dan ngomel-ngomel karena class name-nya panjang, ya itu bukan bagian dari kita, ya. concern utama. Jadi bisa ketelingsut nggak sih? Terus, kayak kita terlampau banyak, sudah terlalu banyak, terus akhirnya kita ke override sama parentnya, ketelingsut sendiri, ini gimana gitu, kok kayak CSS problem CSS lagi jadinya. Iya, kayak create another problem nggak sih? Pakai vanilla CSS juga bisa sama aja kena masalah itu kan. Nah, cuma kalau Tailwind ini kalau kita pakai VS Code ada pluginnya. Ada plugin yang
Pertama itu buat autocomplete IntelliSense. Kedua buat ordering. Jadi kan class name-nya banyak tuh. Nah, mereka tuh punya kayak opinionated pengurutannya. Jadi gunanya buat apa? Biar konsisten aja sih, biar konsisten antara kode yang kita bikin sama kode kolega kita, teman-teman kita, urutannya tuh sama. Jadi dia bisa auto order, auto fix. Dan yang ketiga nih yang paling penting, kalau misalnya kita nggak sengaja meng-apply, kan sebenarnya satu class name, satu property tadi. Nah, kalau kita meng-apply property yang konflik, dia garis merah, dia error. Contohnya, ada kayak kita, linternya gitu ya? Iya, dan langsung merah, langsung kelihatan ya. Itu terserah kita, misalnya kita pakai sistem ESLint atau apa, mau dibikin error atau mau dibikin warning juga bisa. Jadi ya, bahkan bisa kita fail. Jadi maksudnya ya kita nggak bisa nge-push kode yang salah. Misalnya kita nulis kelas background white ya, bg-white. Terus karena panjang, di belakangnya ada bg blue 500. Itu kan konflik sama-sama propertinya background color ya. Nah, itu tuh bakal di errorin, digarisin sama pluginnya. Jadi itu salah satu yang membantu kita. Tapi lagi-lagi kalau perkara harus pakai Tailwind atau enggak, ya enggak harus lah. Kalau emang use case-nya cukup, sekarang kan CSS sudah canggih ya. Kalau misalnya emang enggak terlalu banyak komponen, terus bisa di cover pakai CSS vanilla, ya silakan pakai CSS vanilla aja. Malah enak, bisa langsung, nggak usah ada build step. Kalau use case-nya begini, kayak kita mau project-an, ada klien, build dari awal, kliennya build dari awal. Let's say dia mau bikin satu website, I don't know, new site lah contohnya ya, new site banyak kontennya segala macam, kontennya berdinamis. Kalau dilihat dari sisi maintainability, kayak kemudahan untuk di-maintain, kemudahan untuk learning curve bagi developer yang akan memaintain, itu bingung gua antara kita projectnya mulai dari CSS from scratch, kita bikin desain sistem sendiri, atau langsung go straight to yang kayak tadi apa namanya, kayak Tailwind, tapi Tailwind UI yang sudah ada desain patternnya, materialize UI, dan so on. Itu gimana sih jalurnya itu gimana sih? Ada yang bisa bantu memberikan reason seperti itu nggak? Kebingungan itu. Kalau gue sih realistis ya, kalau misalnya sendiri atau tim kecil banget, resource terbatas, ya udah pakai yang udah ada aja lah, beli Tailwind UI aja. Realistis ini ya, maksudnya kan nggak project-kan itu nggak harus kayak apalah yang ideal. Cuma kan yang penting itu tadi kita tahu cara kerjanya dulu. Cuma udah lah Tailwind UI aja biar cepet. Kalau misalnya kita decide nih pakai Tailwind UI, Desi UI segala macam, berarti secara desainernya sendiri harus follow guidance yang framework tersebut itu dong, kayak spacingnya, terus kemudian ya tahu kan jarak spacing itu kan beda-beda ya, kayak ada yang 30 pixel, ada yang 20 pixel, terserah kan, depends dari bentuk desainnya. Ada desainernya, ada UI desainernya. Yang UI jadi, bukan orang front end yang tiba-tiba UI designer ya. Jadi kalau misalnya kita desain pakai framework segala macam, berarti kan desainnya sendiri harus follow guidance dari framework kan. Kalau enggak, kita jadi maksa. Jadi maksa jadinya. Tapi kayaknya kalau Tailwind itu lebih low level deh kayaknya. Jadi kita mengikuti itu si tadi UI-nya. Kalau jawaban tadi kirain nggak ada UI desainernya, kirain kita sendirian. Ada, kalau jadi UI desainernya ada gitu. Biasanya project-nya itu kan kita yang ngedesain gitu. Kalau ada desainernya, dan desainer itu kan biasanya di Figma juga dia udah punya template ya. Misalnya scale-nya pakai itu tadi 10, grid 20, system 30 biasanya kan. Grid sistemnya sudah ada. Dia punya kelipatan 10 atau kelipatan berapa lah, pakai Tailwind aja. Jadi kalau yang tadi kan kayak Tailwind UI atau Desi UI itu kan setara kayak Bootstrap ya, yang udah tinggal plug and play, udah
kelihatan cukup bagus, kontrasnya apalnya ya udah decent. Nah, tapi kan itu udah ada opininya, opini UI-nya. Sedangkan Sudah kalau ada kita desain punya sistemnya. desainer UI, kita punya UI designer sendiri, kan dia punya sistem sendiri, sistem UI, belum coding, cuma sistem UI dan udah ada opininya sendiri. Kayak tadi misalnya paddingnya kelipatan 10, ya udah pakai Ya, Tailwind bisa. Dan bahkan Dikasih. kalau menurut gue sih kalau landing page atau microsite sekarang udah berani pakai vanilla CSS dengan CSS variable. Ya, oke, Kalau betul. opini gue sih. Jadi ya, kalau memang microsite aja nggak perlu bloated, pakai CSS variable aja, terus implement aja sendiri CSS sendiri gitu ya. betul. Pakai Setuju. pakainya Ya, SAS atau style component. nggak Enggak, usah. udah CSS Vanilla vanilla, aja. CSS variable. CSS variable. Oke, oke. Iya, start with vanilla dulu. Ya, jujur sih pendapat pribadi ya, selama nyobain Tailwind lumayan terbantu ya, apalagi terutama dari saya yang background-nya back-end ya, yang CSS-nya paling kacau gitu kan. Kalau pakai Tailwind cukup membantu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang background-nya bukan dari front end atau anak back end gitu mau nyoba-nyobain CSS kayaknya cocok lebih cocok menggunakan Tailwind. Tapi kalau misalkan lebih memungkinkan pakai CSS, ya sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah kita perlu belajar CSS dulu sebelum belajar Tailwind? Perlu kan? Harus ya, harus tahu CSS dulu kan? Harus. Harus tahu Harus. dasar kali ya. Harus tahu dasarnya, Harus biar fundamental bisa tetap ya. maintain. Tapi gini, kayak tadi kasusnya butuh bikin cepat. Terus sementara Oh. satu-satunya developer yang available, misalnya nih, yang Hmm. available cuma anak full stack atau anak back end yang kurang tahu CSS. Ya minimal kalau pakai Tailwind nih, selamat udah tulis aja M-4, Ya. P-4. Iya, Jadi jadi kalau buru-buru banget ngerti bisa gua. pakai. Tapi kan kedepannya kita bakal maintain. Gimana kalau Betul. itu komponen yang sama Layout-nya disusun berubah atau gimana gitu ya? stacking, layoutnya berubah atau stacking, di mana stacking itu kalau yang atas punya margin bottom, yang bawah punya margin top, ada fenomena yang namanya collapsing. Jadi nggak nambah Ya, marginnya tapi collapse. Nah, behavior ya, betul. CSS yang seperti itu, kalau kita nggak paham, nggak kenal sama CSS, itu bakal bingung sendiri. Dan itu kan udah di luar perkara Tailwind atau Ya, style components atau library apapun yang dipakai. Itu masalahnya adalah kurang tahu behavior CSS. Jadi sebenarnya kalau Tailwind bisa dipakai untuk memudahkan, membuat lebih cepat, tapi bisa. kedepannya harus memahamin teknologi CSS-nya sendiri. Nah, kadang nih orang-orang yang mengkritik Tailwind itu sering kayak tanda kutip nyalahin Tailwind untuk kasus-kasus kayak gitu. Jadi kayak wah, gara-gara Tailwind orang jadi males belajar CSS, jadi nggak ngerti cara kerjanya, bingung giliran harus ngubah. Padahal kan kalau dipikir-pikir orang males kok yang disalahin Tailwind. Yang salah ya orang yang males atau maksudnya mungkin tim yang nggak mengalokasikan jatah buat minimal harus ada anggota yang mendalami CSS. Nah, itu kan udah di luar perkara Tailwind sebagai teknologi ya. Kalau kembali lagi dipertanyakan, kalau kita sudah ada dalam koridor utility seperti Tailwind atau framework, kenapa masih ada perlu override dengan custom CSS? Biar nggak pasaran. Oh gitu. Enggak Misalnya ya? kayak margin, UI-nya. kayak ya paddingnya atau marginnya, spacingnya segala macam. Berarti kan kalau kita udah mengikuti salah satu arah gitu, ya harus follow arahnya itu. Kayak kalau pakai Tailwind dengan utility-nya ya follow semua yang dimiliki Tailwind aja. Kita nggak perlu membuat custom rule-nya sendiri dong. Kan Tailwind yang itu bikin sebenarnya bisa di custom untuk, jadi gini, misalnya kan MB-4 gitu, 4, 8, mungkin kita nggak pengen pakai kelipatannya itu, kita punya scale sendiri, ya itu kan bisa di custom di config-nya. Kita jadi misalnya pakai MB- angka Romawi 1, MB- angka Romawi 2. Gue beneran pernah pakai kayak gitu. Jadi sebisa mungkin emang sistem itu atau mix CSS itu dibuat untuk nggak di override, langsung ditulis. Ada gue pernah handle code base yang cukup besar dan
sistem itu udah cukup kok sebetulnya. Ya. Nah, cuma namanya prakteknya kadang ada nih di Figma, prakteknya ada yang harus digeser dikit 1 pixel atau 2 pixel, padahal maksudnya di desain sistemnya sendiri itu nggak ada. Jadi ya kadang prakteknya UI itu kan nggak bisa saklek banget ideal. Tiba-tiba disuruh ada yang beda sendiri dikit, atau bordernya tiba-tiba 3 pixel. Atau Tiba-tiba kita overlap disuruh gitu ya. Overlap misalnya Tidak dia standar. overlap. Kalau overlapnya angkanya bulat sih nggak apa-apa. Overlapnya nggak bulat misalnya. Nah, kita protes cuma disepakati udah bikin aja gitu 3 pixel bordernya. Nah, kan kita itu udah di luar urusan kita sebagai front end. Iya. Ya, jadi kalaupun kita mau pakai salah satu framework ya, semua framework lah ya, mau Bootstrap, mau Tailwind atau yang lain gitu ya, tetap ya CSS harus kita pelajari dulu ya untuk Dan kalau mendukung. menurut gue sih salah satu keunggulan in quote mark ya, Tailwind untuk belajar CSS itu kan karena satu kelas, satu properti, dan bisa dicek dengan gampang juga di DevTools. Ya udah, jadi kalau misalnya sekarang nih kita belum terlalu dalemin CSS, misalnya kita karena Kopas atau karena pakai UI komponen yang udah ada, kita tahu bahwa pakai class name grid calls grid dash calls dash to grid calls to itu bisa bikin grid yang 2 kolom. Nah, CSS-nya apa? Ya kan kita bisa itu tuh, kita bisa pretelin lah. Kita bisa pretelin, buka DevTools, diklik aja class name-nya, langsung muncul ternyata propertinya display.grid. Terus berarti pakainya grid template columns, ada min max-nya, min max 1 fr. Apa itu? Ya udah cari sendiri di DevTools. Cuma maksudnya kalau sebelumnya kita nggak tahu kan, kita nggak tahu tuh mau googling apa karena belum tahu sama sekali. Tapi karena pakai Tailwind, jadi kayak malah jadi batu loncatan lah ibaratnya buat kita ngulik teknologi CSS yang baru-baru kayak misalnya Flex atau Grid dan lain-lain. Wah, seru ya. Ini ada beberapa jenis framework yang seperti ini yang justru membantu kita untuk belajar. Gitu. Kalau kita belajar dari awal semuanya kayak harus memahami semua CSS kan rasanya nggak mungkin ya. Gitu kan. Ada Dan banyak kita nggak kasus tahu kan. kan apa yang mau Nggak tahunya kita apa nggak gitu tahu kan. apa yang mau dicari. Iya, nggak tahu keywordnya. Contoh yang bagus grid calls ini. Iya. Coba deh, bukan. Dengan adanya Tailwind ini ya bisa jadi tempat bukan tempat ya, bisa jadi cara kita belajar juga jadinya. Scroll ke atas, sorry salah itu. Nah ini. Nah, itu kan kita pakai class name-nya gampang pendek, grid call 1. Ternyata CSS-nya adalah grid template columns. Nah, terus kita bisa langsung tuh secara visual lihat tampilannya kayak gimana. Nah, dari situ kan kita bisa mempelajarin lagi kenapa ada grid, kenapa ada repeat, kenapa ada min max. Nah, dari situ bisa ngulik sendiri. Cuma bayangin kalau sebelumnya kita nggak pernah tahu sama sekali, kan kita nggak bakal bisa tuh, kita nggak bakal tahu apa yang harus dicari, apa yang harus dipelajarin. Kita pakai table. Table semua. Slicing. Pakai table. Kalau zaman dulu kan kalau pakai table terus kita harus slicing dari Photoshop gitu kan. Image-nya dipotong-potong. Sekarang udah canggih semua ya. Oke. Mungkin cukup dulu kali ya untuk bahasan kita malam hari ini ya. Udah cukup panjang dan cukup banyak yang kita bahas dari mulai CSS Vanilla sampai ke Tailwind. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan langsung ke bit.ly/ngobrolinweb. Saran topik juga bisa. Iya, saran topik. Kalau ada saran topik yang menarik, silahkan dilayangkan ke sana juga. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Di hari Selasa. Selamat malam, selamat istirahat, selamat berpuasa. Sampai jumpa. Dadah.